maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara keempat, tausiah agama atau uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram Haji Muhammad Ansari. Waktu dan tempat disediakan kepada beliau, dipersilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi haditsin ukhra, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok pembacaan Maulid Al-Habsyi, dan hadirin wal hadirat jemaah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sebelumnya banyak-banyak minta ampun dan maaf di depan sampian sabarataan di sini. Nantinya kalau ada perkataan atau tingkah laku nang kurang berkenan di hati pian, ulun banyak minta ampun dan maaf. Ulun ini apa? Asalnya panitia ini mencari guru di pesantren itu, lalu guru ini taparaong. Lalu ulun dipinta, jadi napa ngarannya nih? Sekedar mengabulkan hajat tadi leh. Daripada napa berapa kali ulun mencari nang tatuhah aja. Nah anomne kayak itu Bang. Nah, jadi napa sebelumnya ulun banyak minta ampun dan maaf leh. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul berhadir di tempat yang mulia ini, yang mana ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling mulia di muka bumi itu adalah masjid. Jadi kita berada di dalam masjid ini atau di luarnya, itu kita berada di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita ini nantinya dimuliakan Allah. Dengan kita sering berada di dalam tempat yang mulia, mudah-mudahan kita di dunia, di akhirat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula kita berniat di masjid ini, niat beriktikaf, iya kah? Mungkin pian biasa sudah mendengar niat iktikaf itulah. Tapi mun kita hendak pahalanya besar, niat iktikaf itu iktikaf dinazarakan. Kayak apa nih tak? Aku benazar hendak beriktikaf di masjid ini selama berada di dalamnya. Maka pahalanya pian dapatkan pahala wajib. Kalau kita rajin
nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beritikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah, mau hendak dapat pahala wajib, saja aku bernadar beritikaf di masjid ini selama berada di dalamnya, fardu karena Allah Ta'ala. Itu lain pian pahalanya kayaknya leh. Nah itu yang ulun ingatakan leh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, pelita hati kita, juru selamat kita nantinya di hari padang mahsyar, yaitu yang kita rayakan pada hari ini tepat pada 12 Rabiul Awal. Ini luar biasa pian mengadakan inilah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Jawa pian itu di Pasuruan itu tepatnya leh. Pas tepat lahirnya berarti tengah malam bermaulidan, subhanallah pian tatamulah. 12 Rabiul Awal ini subuh tadi itu berarti bermaulidan orang di Jawa itulah. Hana mempasakan waktu lahir Nabi tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan waktu sahur 12 Rabiul Awal, subuh sanayan tadi deh sahur. Nah, jadi waktu sahur itu luar biasa deh. Waktu mustajab ya kah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa jasa juga ya kah. Sahabat beliau ini dua nang di sisi Nabi, keluarga sahabat, kita muliakan mereka ini. Kalau sahabat Nabi itu orang yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Kalau bertemu lawan Nabi aja tapi kada beriman, lain sahabat itu leh. Banyak kait zaman dahulu tuh lah. Adapun keluarga Rasulullah ini sampai akhir zaman masih ada, kadang apa, kada putus-putusnya sampai akhir zaman, yaitu apa yang kita kenal buat apa, para habaib, syarifah bibiniannya. Mereka itu orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang di dalam tubuh mereka ada darahnya Rasulullah. Apabila kita memuliakan mereka, membantu mereka, maka nantinya kita akan dapat balasan, yaitu mendapatkan bantuan Rasulullah di padang mahsyar kayaknya. Ha ana laha, aku je Nabi nang kawa membantu. Nah itu leh. Kemudian daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita ketahui beliau itu adalah makhluk Allah nang termulia, makhluk Allah yang teragung. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ada berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Kita berkumpul di sini silaturahim dalam rangka merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bergembira membaca salawat. Itulah rahmat Allah yang terbesar, itulah karunia Allah yang terbesar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini karunia terbesar bagi kita umat manusia. Walaupun kita ini kada sejaman lawan Rasulullah, tapi kita beriman, itulah nang diganang oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah pernah menangis, lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa jadi pian menangis? Aku tak ganang lawan kekasih-kekasihku, aku tak ganang lawan orang-orang nang ku cintai. Siapa mereka itu? Kadabuan kami nikah, kami Nabi sahabat-sahabatku. Karena ada orang yang datang akhir zaman, mereka kada melihat lawan aku, tapi mereka beriman lawan aku.
Jadi kita ini digenang oleh Rasulullah deh. Tinggal kita mudah-mudahan dengan perayaan seperti ini kita ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala perasaan cinta lawan Nabi ini. Di acara seperti inilah kita mencari pengetahuan kayak apa sosok atau suri tauladan dari Rasulullah ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah. Dalam Al-Qur'an itu ujar Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad sungguh dalam perangai budi pekerti yang agung. Jadi Allah memuji Rasulullah, memuji Nabi kita tuh dalam perangai sidin. Nabi kita ini diberi Allah Ta'ala keistimewaan khalqiyah wa khuluqiyah. Kejadian tubuh, bentuk tubuh Nabi itu kada ada tandingannya pian. Rupa Nabi, mata, hidung, muntung, bentuk awak, kepala, batis, tangan, seluruh tubuh tuh kada ada celahnya, atau disebut dengan insanul kamil, manusia sempurna. Tetapi Allah Ta'ala kadang memuji di situ. Tapi Tuhan puji akhlak Nabi. Nah inilah insya Allah akan ulun kisahkan sedikit demi sedikit ya kah tentang akhlak Nabi ini. Mudah-mudahan kita tuh kawan menuruti. Dengan kita menuruti itu maka kita akan dikumpulkan lawan Nabi tadi. Karena ujar Tuhan yang dibaca oleh qari tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan, contoh ikutan yang baik. Memang Nabi kita itu diciptakan Allah sesempurna mungkin. Kada ada Tuhan yang menciptakan makhluk paling sempurna dari Rasulullah. Sempurna kejadian, sempurna akhlak. Kalau kejadian itu kita kadang mau menuruti itulah. Kalau kita diciptakan Tuhan nangka ini alhamdulillah dah. Jadi akan Tuhan manusia ini alhamdulillah. Namun misalnya Tuhan menghendaki di alam azal itu jadi akan binatang, tumbuh-tumbuhan itu kehendak Allah. Tapi kita dijadikan Allah manusia ini makhluk termulia. Lalu pulang yang kedua kemuliaannya, kita dijadikan Allah menjadi umatnya Rasulullah. Dihidupkan Tuhan di akhir zaman, otomatis jadi umat Rasulullah. Kalau Allah menghendaki kita hidup di zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam kita hidupkan Tuhan misalnya umat Nabi Nuh. Tapi Tuhan menentuakan. Karena kita ini sebujurannya pian, roh kita ini sudah Tuhan dah, lawas dah. Ada roh kita nih berataan, tapi ditiupkan ke rahim mama kita itu ada ketentuannya, ini tanggal seano, ini bulan ano, tahun ano, di ano ini lahirnya. Itu ketentuan sudah ditentukan Allah ada. Di alam roh itu seberataan kita ini dipandiri Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ujar Allah Ta'ala, wahai roh sekalian, bukankah aku ini Tuhan kalian? Inggih pian Tuhan kami. Kami ini hamba pian, kami ini taat lawan pian. Nah itu kita mudah-mudahan kita meluruskan perjanjian roh kita. Waktu di alam roh itu hendak berjanji mengagungkan, memuliakan, membesarkan Allah Ta'ala, membesarkan Rasulullah. Mudah-mudahan di alam dunia ini kita menyatakan itulah taat lawan Allah. Kemudian daripada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dipuji Allah menurut akhlak sidin. Ulun bacakan sinilah. Kana Sallallahu Alaihi Wasallam mutakhalliqan bi akhlaqir rahman. Rasulullah SAW itu berakhlak dengan akhlaknya Allah.
bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman itu rauf, pengasih, rahim, penyayang. Itu sifat Tuhan itulah. Tapi Allah Ta'ala mengandak sifat itu lawan Rasulullah juga. Tuhan tuh pengasih, penyayang lawan orang beriman nih. Lawan hamba-hamba Allah nang beriman nih, alhamdulillah. Tuhan Rasulullah bersyukur bila orang tuh mau beriman, senang amat hati Rasulullah itulah. Artinya orang ini jangan diselamatkan Allah dari kekal api neraka. Kita ini alhamdulillah sudah beriman, tinggal kita ini mempertahankan keimanan kita. Jangan sampai iman kita ini berkurang, apalagi hilang, na'udzubillah. Kenapa jar? Bisa hilang ke iman tuh, bisa pian. Bisa tak keluar iman, na'udzubillah. Kayak apa mempertahankan keimanan ini kada lain kita dengan sering-sering kita menuntut ilmu, beribadah, berzikir, membaca salawat. Itu amalan-amalan yang menambah keimanan kita kepada Allah, ya kah? Nah, jadi Rasulullah SAW itu akhlak beliau yaitu akhlak yang diambil daripada akhlaknya sifat-sifat Allah. Qad hawal kamalatil batinah wa zahirah. Sungguh meliputi kesempurnaan batin dan zahir. Nah, ini disebutkan sini batin nih lah. Jadi akhlak Nabi ini batin sini tuh luar biasa. Sampai tak keluar. Kita ini mudah-mudahan juga. Kenapa? Karena batin itu adalah mahallu nazarillah, tempat pandangan Allah di hati kita inilah. Ujar Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kadang memandang kepada rupa kalian, tubuh kalian, tapi Allah memandang kepada hati kalian. Nah, jadi hati kita ini mudah-mudahan kita seberataan kawa memberesi tunggal di kita ya kah? Kalau kita lajan garing awak nih ka dokter nukar ubat. Mun hati kita garing, nah mudah-mudahan kita juga ada usaha. Nah, kenapa jar? Karena orang-orang yang diselamatkan Allah itu nantinya orang yang qalbun salim, man atallaha biqalbin salim. Di akhirat tuh kan orang yang selamat itu hati nang bersih, hati nang selamat. Rasulullah mencontohkan inilah wa zahirati, dan kesempurnaan zahir. Wa bihasada ahlad dunia wal akhirah. Dengan kesempurnaan batin dan zahir itulah Rasulullah SAW itu memimpin ahli dunia dan akhirat. Sempurna zahir batin itu leh kawa jadi pemimpin itu leh. Artinya orang ini hatinya takutan lawan Allah. Bila pemimpin kayak itu pian ada pajangan korupsinya. Takutan lawan Tuhan. Mun aku ni korupsi, duit rakyat diambil kayak apa kan membulikakan. Inilah contoh dari Rasulullah ini, batin sidin bersih, takutan lawan Allah. Nah, ada pemimpin kayak itu kita pilih ya sidin tak. Artinya kada pacangan ambil hak orang lain, bahkan pasti memperhatikan rakyat. Kenapa? Karena takutan ini amanah. Nah, aku ini jadi pimpinan kepala pimpinan bupati kah, gubernur kah. Ini rakyatku ini kayaknya mun aku kada bujur-bujur tanggung jawabnya karena di akhirat. Takutan itulah kada nang kada mau macam-macam itu leh. Terus pulang kita. Wa kana akramu 'ala Allah min kulli karimin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling mulia makhluk Allah daripada nang mulia. Nang lain banyak mulia macam-macam, tapi nang termulia yaitu Rasulullah. Kita tuh ampun Nabi itulah. Jadi bersyukur banget kita jadi umat Rasulullah. Tinggal mudah-mudahan Nabi itu kayaknya mengakui kita umat. Nah, itu masalah sedikit leh. Kita bujur dah umat Rasulullah. Cuma Nabi kita itu apakah nantinya di padang mahsyar di hari kiamat itu mengakui kita umat? Nah, inilah yang kita perjuangkan supaya kita ini bujur-bujur diakui Nabi jadi umat sidin.
Di antaranya kita iya napa nang bakumpul kayak ini nah niatan hati kita sama-sama membesarkan Rasulullah, mentakzimkan Rasulullah, mencari napa suri tauladan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita kawa menuruti jejak langkah sidin. Mun kawa persis tuh kada mungkin pian lah. Cuman apa adalah untuk menuruti sidin di pintangan mana karena kita kawa ya kah? Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawadhi'an. Di antara akhlaknya Rasulullah itu beliau tawadhu, rendah hati lawan apa? Sesama makhluk Allah. Kenapa? Karena beliau menyadari walaupun aku ini dimuliakan Allah, tapi aku napa? Tapi napa ngarannya nih? Nang di hadapanku ini makhluk Allah, orang nang sama-sama aku ini makhluk Tuhan, mereka makhluk Tuhan juga. Jadi sin kada berbangga, tapi sin bersyukur. Bahkan beliau kita sering mendengar sembahyang sampai batis napa bangkak itu mensyukuri daripada nikmat nang diberikan Allah Taala lawan sidin. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar ya Nabi. Aku adalah penghulu anak cucu Nabi Adam, tapi aku mengatakan ini kada berbangga dam. Supaya buan ikam ya Nabi tahu. Jadi mau Nabi kada berpadah kita umat di zaman Nabi itu siapa pemulianya makhluk nih kita tahu bisa lah. Tapi Nabi berpada itu supaya kita tahu bahwasanya Nabi kita itu pemulianya Nabi, pemulianya manusia. Wala fakhar ya Nabi. Aku kadang membanggakan diri. Itu tadi leh. Jadi tawadhu ini luar biasa leh. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah ujar Nabi. Siapa rendah diri, rendah hati, kada sombong, orang itu ujar Rasulullah karena diangkat Allah. Tawaduknya ini lillah bang nilai karena Allah, karena diangkat Tuhan nih tak. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa sombong direndahkan Allah karena naudzubillah alaih. Kita ini apa memohon Allah supaya kita ini dimuliakan Allah dunia akhirat, terutama di akhirat pianlah nang sangat penting banget kita ini dimuliakan Allah di akhirat, diandak Tuhan di tempat nang mulia. Namun di dunia ini apa biasa kita kada jadi masalah siapa umur habis ya amdah, tapi mun di akhirat tuh dihinakan Tuhan naudzubillah, kasihan kita. Ini itu tadi leh. Jadi perjuangan kita selama masih ada umur, inilah kesempatan kita memperbaiki keadaan diri kita di dunia sampai ke akhirat. Jadi sama-sama kita ya kah. Jadi Rasulullah itu mutawadhi'an, ya'ulul marida, beliau senang mailangi orang garing. Ini sifat Nabi inilah. Karena orang garing itu bila diilangi senang hati, doakan pulang. Jangan orang garing diilangi. Ini arwah yang dulu kayak ini nih meninggal sih dia. Takutan banget. Wong itu mau tani orang garing tadi leh. Jadi orang garing kita ilangin apa kita bawakan, kita doakan supaya cepat sembuh. Itu apa? Sifat Nabi itu. Kenapa gerang? Karena orang ini dalam keadaan mendapat ujian Allah. Garing tadi, garing itu ujian Tuhan. Sehat pang, ujian Tuhan juga. Miskin ujian Tuhan, sugih ujian Tuhan juga. Ujian tuh kada pasti miskin misalnya, misalnya sugih itu kada diuji Tuhan. Sugih itu gana lagi ujiannya. Apakah bujur kita menggunakan harta tadi? Kan tanggung jawabnya pian. Harta yang kita miliki itu di mana dapat, kamana gunakan. Itu dua pertanyaan untuk enalah. Di mana tak oleh harta tadi, kamana menggunakan? Dua pertanyaan. Kesehatan kayak itu juga, sabuting jemang kesehatan lah. Kamana menggunakan kesehatan? Kita alhamdulillah hari ini napa berkumpul di masjid ini. Di antaranya kita napa menggunakan kesehatan kita, menggunakan umur kita, nang masih diberi Allah Taala ini nih.
Maka napa catatan amal kita betulis kayaknya 12 Rabiul Awal tahun 1437 kita hadir merayakan Maulid. Ada kan tulisannya kita lihati kayaknya. Karena hari kiamat itu kita dijulungi buku amalan, buku nih lembaran apa kehidupan kita nih. Semakin panjang umur, makin kandel bukunya, catatannya dah. Siapa tuh yang catat jar? Ini ada di awak kita nih nah. Kanan kiri ini apa? Rakib lawan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ujar Allah. Tiada mengatakan sesuatu, melapaskan sesuatu kecuali di sisinya itu ada rakib dan atid. Nah, nang dua nih. Jadi siap jenang berdua nih. Kayak wah ini nah kita ditulisnya dah sebelah kanan nih nang bapak, nang begawi. Mudah-mudahan sebelah kiri kita nih jangan begawi nah. Mun begawi atau teman begawi kayaknya kita beristighfar dihapusnya. Mudah jangan tapi rancak begawi rancak nang kanan aja kita memohon Allah. Artinya gawin kita tuh nang baik-baiknya. Ini itu tadi deh. Wa yashhadu janazata. Nabi kita tuh senang katujuh mairingi jenazah. Karena apa? Pada ketika kita mairingi jenazah, kita menghadiri pemakaman, itu diantara apa syariatnya supaya kita ini ingat kita ini kena suatu saat akan kayak itu juga. Jadi di Makkah itu apa mun pian bahaji atau umrah itu rancak tiap waktu itu ada yang meninggal atau musim haji itulah. Jadi di motor jenazah mayat itu bertulisan apakah anda siap seperti ini aja. Tulisannya itu bahasa Arab bang lah. Artinya siapkah anda kalau seperti yang mayat tadi. Itu pertanyaan artinya untuk memperbaiki diri kita ini. Apakah kita siap juga kalau ditandu orang diarak orang kayak itu. Kan diarak pengantin nggak ada arak ke mana tuh ke dalam kubur. Tapi mun orang saleh pian di Jawa itu ada salah seorang cucu Rasulullah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nah di Gresik itulah makam itu di muka Masjid Agung. Beliau itu berwasiat, namun aku meninggal karena arak aku berterbang. Nah jadi karena wasiat sidin yang kayak itu meninggal sidin berterbang itu makanya marah orang pengantin. Kenapa gerang aku di sini dianjur kepada kekasihku. Orang wali itulah. Jadi rame orang waktu sidin meninggal itulah. Beliau itu adalah wali kutub pian lah di Gresik makamnya. Kalau pian tak Jawa, tak Gresik sembahyang Jumat ke misalnya di masjidnya tuh pas di muka masjid Pak Imaman itu ada makam situ. Jadi beliau ujar kita apa? Berwasiat diantar ke makam berterbang. Karena kita apabila meninggal dunia di dalam kubur tuh kayaknya ada Rasulullah menunggu. Adalah kok kata-kata orang menalakin itulah mataqulu fi hadzal rajul ladzi bu'isa fikum wa fi khafin nasi ajmain. Apa yang engkau katakan pada ini laki-laki? Hadan itu menyatakan di hadapan orangnya. Nang diutus kepada kamu dan kepada sekalian makhluk. Namun kita di dunia ini baca salawat rajin lawan Nabi. Huwa sayyiduna Muhammad ja'ana bil bayyinat fa amanna wa taba'na. Ini kekasih kami nah, pemimpin kami nih Nabi Muhammad. Datang kepada kami membawa kebenaran, bukti-bukti agama. Kami beriman, kami mengikuti kerasulannya. Itu tuh Rasulullah tuh bila meninggal dunia kita ada sih dinta. Jadi dengan apa kita memperbanyak membaca salawat itu akan pinandu kita lawan Nabi tadi ya kah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau cinta kepada orang fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, ini sifat Nabi lah. Cinta kepada orang fakir dan miskin ini karena mereka itu tadi orang nang napa modelnya kena ujian Allah serba kekurangan. Lalu Nabi kawan nih, lalu Nabi napa senang bergaul bersama mereka.
ini sifat pemimpin yang luar biasa inilah. Jangan sampai pahadangan hendak pemilihan bilang kahulu kahilir kalau orang kampung imbah nano kada ingat lagi, tapi ujar bapak tadi nang terpilih aja datang bilang jahan luar biasa itulah. Artinya senantiasa meneruskan tujuan asal niatan tadi, hendak supaya membangun daerah misalnya apa, membaiki jalan, nah itu tuh deh. Artinya Rasulullah itu apa, mencintai kepada orang nang fakir miskin dan duduk bersama mereka melayani apa keluh kesah mereka tadi. Bahkan Rasulullah SAW ini kan pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh anak Sidin, Siti Fatimah. Siti Fatimah ini membawakan roti lawan abah nih. Jadi datang ke rumah Nabi, dijulungi oleh Siti Fatimah, wahai Rasulullah, wahai abah, ini roti nah gesempian. Imbah mengambil, alhamdulillah ujar Sidin. Ini napa makanan yang pertama masuk setelah 3 hari kada makan. Soalnya kita 3 hari kada makan. Jadi Rasulullah itu mahir aja modelnya itu lapar parut tuh lah. Artinya kada denang dimakan. Dan Sidin itu rancak banget pian, dalam hadis itu dikisahkan datang ke rumah ada kanan dimakan dada. Kemudian itu aku puasa aja Nabi. Karena pian puasa sunat itu boleh niatnya siang nang kayak ini nah. Asal kada dimakan apa-apa dahulu. Mun puasa fardu bulan Ramadan kada kawa pian leh. Itu wajib malam berniatnya tuh. Kalau puasa sunat sebelum tang hari boleh kita berniat asal mulai subuh itu kada denang dimakan, kada denang diminum, kada denang membatalkan puasa. Itu Rasulullah rancak banget pian kayak itu. Bila kada denang dimakan, kemudian itu aku puasa ay. Puasa Sidin. Itulah Rasulullah tadi leh. Itulah pemimpin kita lah kayak itu keadaan Sidin. Pemimpin dunia akhirat itulah luar biasa leh. Wa yahmilu bida'atahu minas suqi ila ahlihi. Rasulullah SAW itu membawa tutukaran sini dari pasar itu sendiri, membawa surangan apa nang ditukar keperluan, bawa surangan. Wa yusafil faqira wal ghaniya. Nabi kita itu adalah sifat sin ke-7 bersalaman dengan orang fakir, orang sugih, siapapun mun itu hamba Allah disalami Sidin. Karena apa? Pada ketika kita bersalaman lawan orang apa? Orang sama orang Islam itu digugurkan Tuhan dosa. Guguran dosa tadi leh. Kita imbas sembahyang lagian bersalaman, bakuliling baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa macam-macam dulu leh. Kuliling lagian bersalaman. Nah itu tadilah itu disunahkan kayak itu leh. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam wal musafahah. Dan beliau itu sifat beliau badahu memulai mengucapkan salam dan menyalami orang itu tadu bila berteman orang sin berdahulu. Ini rahasia salam itulah. Rahasia salam itu apabila kita wantarakan niscaya kita akan apa? Berkasih-kasihan. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu. Nah menjawab, waalaikumsalam, semoga keselamatan atas kamu. Jadi kita ini selamat di perjalanan. Anak kita hendak sekolah keselamatan kuitan ucapkan assalamualaikum. Di perjalanan jagakan Tuhan tak? Itu saling mendoakan salam tadi. Jadi ini sunnah Nabi nang mulai kurang deh juga inilah. Perlu pulang kita apa? Kita galakakan sunnah Nabi itu. Karena sunnah Nabi itu ada rahasia. Mau kita amalkan itulah. Kayak salam tadi nah, biasa aja assalamualaikum. Isaknya itu apa? Mintu nang menyelamatkan kita hendak tulak ke manakah? Salamanan kuitan. Waalaikumsalamnya. Nah, doa kuitan itu kabul. Itu leh. Kemudian Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis beliau ada bersabda, ujar Rasulullah,
Al-afiyatu ala asyarati aujuhin. Keselamatan itu atas 10 perkara. Nah, kita ini seberataan hendak mencari keselamatan. Lalu Nabi kita memadahkan. Ini pasti bujur lah. Nabi memadahkan. Lain daripada Nabi itu bisa bujur, bisa salah. Habar itulah. Habar itu nang nyata bujur pian Al-Quran lawan hadis. Adapun selain dari Quran hadis ini bisa bujur, bisa salah. Nah, kayak itulah. Menang dari nang dua ini pasti bujur dah. Habar tadi. Mun datangnya dari Al-Quran, datangnya dari hadis Nabi, itu pasti bujur karena Rasulullah itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau kada bertutur menurut hawa nafsu sidin, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Ujar Nabi, keselamatan itu atas 10 perkara. Wa amma fid dunya, adapun di dunia ini andaknya keselamatan itu, ujar Nabi, al ilmu, pertama dalam menuntut ilmu. Harus berilmu kita hidup nih ya kah? Kadang-kadang berilmu karena kita hendak selamat. Terutama dulu ilmu ini ilmu fardu ain. Nah, ini apa? Kita galakkan di sini ada misalnya sekolahan pesantren kah atau napa ada pengajian, mudah-mudahan kita napa kawa mahadirinya. Karena itu sarana jalan kita mendapatkan ilmu, terutama ilmu nang fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Nah, ini 3 macam ini ilmu fardu ain. Nang kada boleh kada orang Islam itu menuntutnya. Wajib kita menuntut ilmu fardu ain itu. Sekedar napa batasan wajib. Ilmu tadi leh. Di mana ada pengajian kita datangi. Pengajian apa? Nang artinya pengajian itu bujur aja toh. Karena apa? Di akhir zaman ini ada juga pengajian-pengajian yang tak salah. Kenapa jar? Karena Nabi itu memadahkan kayaknya Nabi umatku ini terbagi kepada 73 golongan. Sabadataan ahli neraka kecuali 1. Nah, siapa yang 1 itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, ya Nabi. Aku nak ada padanya dan sahabatku, keluargaku. Artinya itulah disebut dengan ahlus sunnah, orang yang senantiasa berpegang kepada Rasulullah. Tapi pian nang golongan sahabat tadi memadahkan kami ini pang ahlus sunnah jar. Kami pang nang bujur, nang lain salah. Itulah. Sabarataan apa? Mengakui tadi. Jadi kita apa? Bisa bingung tadilah. Artinya kita tuh bila orang tuh banyak mu'tabar, gurunya berkitab sidin, insyaallah. Sidin ini belajar ke guru sidin, ini belajar ke guru sidin, belajar ke guru sidin. Artinya ada titiannya nih. Karena sampai kepada Nabi, paguruan di atas nih. Itu kada pacangan sasat pian. Karena ilmu orang tuh artinya besanat. Sanat tuh artinya jika kita besambung. Kada sekehendak nafsu. Nang bisa salah nih orang ini misalnya kada ada berguru lalu napa tulak kemana kah betapa lalu dapat nang wangsit ya napakah boleh ke kampung lalu malah jadi ilmu napakah dia jadi tadi berkitab aja kada. Belajarnya ya apa tah malam ya. Jadi kada pun menyalahkan dulu lah, cuma kita takuni dulu guru-guru kita nanti tuha bujur aku nih belajar kayak ini kisahnya nih asal belain pang pada uang baharinya. Kita takuni dulu. Toleh apalagi nang nyata pian lah ada tuh pelajaran nang tamat sembahyang tuh. Ya dia pasti ya kalau di lain tuh mungkin lah ada nang kabar kayak itu. Betamat sembahyang tuh kada ada pian lah. Karena Rasulullah tuh pian jangan kata sembahyang, sidin itu sembahyang sampai bangkak betis. Kemudian Siti Aisyah melihat, wahai Rasulullah, kenapa pian sampai berbangkak-bangkak nih sembahyang? Pian ini apa? Orang yang paling disayangi Allah. Pian ini ibaratnya ada dosa diampuni Tuhan dah, tapi pian gak ada berdosa juga. Afala akunu abdan syakura. Apa tidakkah ujar Rasulullah, aku ini jadi hamba yang bersyukur. Nabi kita tuh deh. Padahal ahli surga
tapi napa ibadah kada kurang sidin, bahkan kada suah kada berjamaah. Nah inilah ini napa gawian Nabi, napa ibadah Nabi sembahyang sidin kada pernah surangan. Jadi mudah-mudahan dalam perayaan Maulid ini kita napa menggalakkan atau memakmurkan masjid berjamaah, atau acara ada maulidan atau acara napakah yasinan ke di masjid ini kita hadiri, karena napa orang yang memakmurkan masjid itu dapat kabar gembira, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah. Artinya orang itu pacangan meninggal dunia beriman pian, orang yang ketujuh ke masjid tuh. Jadi napa Allah memadahkan itu orang man amana billah, orang yang beriman lawan Tuhan, orang yang memakmurkan masjid tadi dengan ibadah, dengan amal saleh, atau ada pengajian di masjid kita hadiri, itu dapat kabar gembira dari Allah. Bosnya orang tuh pacangan mati beriman, man aman, orang beriman ya Tuhan yang memakmurkan masjidku tuh. Itu luar biasa leh. Kemudian yang kedua al ilmu wal ibadatu, ujar Nabi yang kedua anunya supaya kita selamat berataan nih papadahan Nabi, wal ibadah, ilmu kada cukup, harus dengan ibadah. Jadi kita niatan bila kita nuntut ilmu, belajar, mendengar di mana-mana, mudahan aku nih kau mengamalkan. Nah bila kita niatan nang kayak itu kayaknya diberi Tuhan taufik hidayah, wah ini kita kau mengamalkan, mudahan kayaknya ada waktunya. Kita niatan kayak itu bang, hendak apa mengamalkan ilmu tadi leh. Nang ketiga diantaranya nang dipadahkan Rasulullah, warizku minal halali, untuk ilmu, beribadah, berusaha daripada rezeki nang halal. Karena penentuan pian, bila rezeki nang kita makan kita minum ini halal, lalu awak kita ini mengeluarkan energi, kekuatan, nyaman di bawah ibadah. Ini rahasianya pian. Namun rezeki nang dihasilkan daripada nang syubhat, apalagi nang haram, na'udzubillah, itu pengaruhnya lawan awak juga. Hendak dibawa kebaikan tuh ngalih, tapi dibawain yang kada baik cepat banget. Karena di awaknya ini diisi daripada makanan nang haram, na'udzubillah. Jadi penting banget itu leh. Kita ini disuruh, ujar Nabi, talabul halali faridatun ba'dal faridah, menuntut mencari nang halal, rezeki nang itu keparduan setelah keparduan. Ini hukumnya wajib kita nih berusaha mencari nang halal, rezeki nang halal nih. Jadi kita berusaha tuh pian, kada mencari dunia kada tunggal, itu menjalankan perintah Nabi juga berpahala. Artinya kita turun ke pasar kah, ke pahumaan kah, kemana pian begawian sini, kemana-mana misalnya kan, niatan kita mencari nah halal, maka kita turun dari rumah tuh dihitung pahala deh. Jadi niatan tadi kita bujurakan tadi leh. Artinya hendak mencari nah halal, kemudian mengongkosi anak bini, gitu leh, supaya anak bini jangan sampai meminta-minta. Artinya itu keparduan tuh leh. Nang keempat diantaranya yang dipadahkan Nabi, wasabru ala syiddah. Ini resepnya yang dipadahkan Rasulullah, kemudian kau mengamalkan kita lah, yaitu sabar atas segala ujian hidup. Dalam kehidupan ini pasti diuji Tuhan, karena ngarannya kan kita hidup di dunia. Di dunia ini negeri ujian Tuhan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surah Tabarak. Kami jatuh nama uji kalian, siapa di antara kalian itu nang baik gawian. Gawian kita waktu hidup tadi siapa, diuji Tuhan kita nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian
nang paling baik gawian. Nah, jadi kita apa? Selama hayat masih dikandung badan, artinya masih hidup, ini kesempatan kita tadi untuk memperbaiki diri kita nih. Mudah-mudahan kita sebenarnya ini nantinya di akhirat itu apa? Digabungkan dengan orang-orang baik. Karena ujar Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Apabila kita mengadakan acara kayak ini niatan mencintai Rasulullah, hendak mengamalkan sunnah Rasulullah, itu kan digabungkan lawan Nabi tadi. Jadi kecintaan kita ini menyebabkan kayaknya kita mudah melaksanakan perintah Nabi. Dan kita apa? Orangnya yang kita ikuti ini kita ketahui dahulu kayak apa sifatnya, orangnya baikannya, akhlak sidin. Lalu karena suruhan sidin itu mudah tuh kita menggawilah. Ini rahasianya itulah. Jadi kita mengadakan maulidan, mengadakan perayaan supaya kita tahu akhlak sidin tadi, macam-macam kebaikan tadilah. Karena akhlak Nabi ini kadang kala dikisahkan seluruhnya, pian sedikit-sedikit saja. Karena apa? Kadang mayu waktunya kita kebanyakan sifat sidin yang baiknya. Kemudian yang kelima di antara apa? Yang dipadahkan Nabi kita, pesan Nabi kita, wasyukur 'alan nikmah. Tadi sabar atas ujian, syukur atas nikmat. Ayo kita berkumpul di sini nah. Kita apa? Mensyukuri nikmat Allah. Awak kita ini ditempatkan Tuhan di sini. Itu hidayah Tuhan untuk kita mulai subuh. Pada subuh tadi hujan, hari misalnya julun nih. Awak kayak apa nih tulak nih. Jadi tapi apa Tuhan apa bertolong, Tuhan apa memberi taufik hidayah, dimudahkan Tuhan kawa, alhamdulillah ya kah. Padahal apa di para rumah orang pengantinan juga tadi lah, jadi subuh tulak tadi. Padahal kan acara juga Bapak Ikong 4 ke 5 ke undangan tadi leh. Nang pengantinan jadi kada kawa juga tajanji dulu deh. Mudah-mudahan dengan niatan kita membesarkan Rasulullah, mengagungkan junjungan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita itu nantinya di akhirat dikakui Nabi menjadi umat sidinnya Pak. Kemudian wa ammallati fil akhirah, ini nang limanya ini di akhirat ujian Nabi. Fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmah. Pertama orang yang selamat ujian Nabi, karena malaikat maut itu datang dengan rahmat, wal lutfi dan lemah lembut. Kita ini sebelum meninggal itu kan didatanginya. Nang lain di higa-higa ini kada melihat. Kita anak mati ini melihat tadilah ada tamu nah menjemput tadi. Tapinya lemah lembut datang tadi. Ini toleh. Nang kedua, la yurawi uhumun karun wa nakirun fil qabri. Setelah roh kita dicabut, lalu apa? Jasad ini terkulai, kada berdaya lagi, ranai lagi, dimandii. Tahu itu dihiga itu melihat lah orang yang memandii nih. Roh tadi di kapan nih siapa-siapa dihiga nih ada tahu roh tadi dibawa ke mana? Ke masjid sembahyang akan ditandu, dibawa pulang ke mana? Ke kubur, masukkan ke dalam kubur, lalu ditalakinakan. Nah imbah ditalakinakan, lalu datanglah malaikat Allah munkar nakir. Lalu malaikat munkar nakir ini kadang menakuti, itu pecahan selamat deh. Ini apa lemah lembut datang tadi, rupanya bagus, kadang menyeramkan. Tujuan Nabi orang tuh diselamatkan Tuhan deh. Bila malaikat munkar nakir itu apa bagus menanyai di kubur itu. Yakunu aminan fil fazail akbar. Setelah kita itu menunggu di alam kubur, menghadang hari kiamat. Jadi kita di kubur itu namanya alam barzakh, alam pertahanan. Di alam barzakh, alam pertahanan itulah bermanfaatnya amal ibadah kita inilah. Karena amal ibadah kita itu ujar Rasulullah, yatba'ul mayyitu salasan, ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarjul isnani wa yabqa wahid wa yabqa amaluhu.
Ujar Nabi, mayat itu pada ketika dianjur ke lubang kubur itu mairingi 3: keluarga, anak buah tadilah, harta benda, bawa kasih itu misalnya, napa harta benda jauh ke kuburan ini bawa bermotor, keluarga napa-napa mairingi. Wa amaluhu wa yarji'ul ithnani wa yabqa wahid. Jar Nabi dua bebulik saikung mairingi masuk ke dalam, anak buahnya keluarganya bebulikan, kawan-kawannya tidak berbuat ke dalam kubur dileh, dan harta bendanya pun juga nang asalnya melekat di awaknya nih dipaculi, itulah gelang jam, apalagi utas, batu akik, wah apihan batu akik deh. Nah itu paculi berataan atau bibinian begalang, bakang kalong tuh dipaculi harta bendanya tadi, kada umpat dibuat ke dalam kubur, kecuali bahari pian leh di Cina aja, di Martapura itu ada apa kuburan Cina, saya pian lewat situ lah di Tanjung Rema dah, itu gara-gara apa kuburannya. Jadi kisah orang Bali itu nya Cina ini bila meninggal membawa macam-macam ke dalam kubur kadeh, bawa harta benda macam-macam, karenanya apa kepercayaannya lah, jadi sana tak pakai pamulang duit perhiasan, ada berperhiasan benda-benda tadi tak pakai, lalu kubur ini ganal di Tanjung Rema di Martapura itulah anak kesekumpul itu. Nah kalau kita nang dipadakan Rasulullah nang bermanfaat wa amaluhu, amalnya nang mairingi ke dalam kubur. Jadi kita apa mudah-mudahan kita ini mengutamakan kawan sejati ini. Nah siapa kawan sejati kita? Amal nih. Adapun yang lain itu ingin di muara kubur aja. Tapi kalau amal saleh ini teman kita, teman sejati kita yang kadang memisahi kita. Kalau orang ini amalnya kadang baik, na'udzubillah, sebelum meninggal kadang bertaubat, ini apa? Maka akan dikawani amal jahat, amal buruk, na'udzubillah tadi leh. Jadi kita orang beriman itu kalau meninggal dunia kada bertaubat dari dosa, nah ini kena ada dihukum dahulu sekedar dosanya tadi. Kalau sudah habis deh masa hukuman dibangkitkan dari neraka tuh. Cuma kita kada kehendaki nang kayak itu. Kita kehendaki kita jangan sampai tekan neraka itu, langsung ke surga aja. Karena apa? Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, lawas banget. Siapa aja hukumannya aja sabulan aja. Mau kita di dunia sabulan kada kerasaan, kada sabulan. Mau di akhirat pian sabulan kali 1000 tahun tuh deh, 30.000 tahun. Lawasnya hari di akhirat itu leh dibandingkan dengan hari di dunia. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW memadahkan lawan kita pulang, tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu, ya Nabi. Di antara orang yang diselamatkan Allah Ta'ala itu orang yang dihapuskan Allah Ta'ala kesalahannya. Kita ini dalam hidup banyak melakukan kesalahan, yang kada bisa salah tuh cuma Rasulullah. Karena beliau itu pangkat sintu napa maksum, dijaga Tuhan. Sedangkan kita bahkan wali Allah Ta'ala pun bisa menggali kesalahan, tapi mereka bertaubat. Kita maginnya lagi apa? Lalu Nabi kita melajari kita ini sidin beristighfar setiap hari. Ada riwayat 70, ada mengadakan 100. Nah mudah-mudahan kita tiap hari itu juga ada beristighfar, minta ampun kepada Allah. Beristighfar, bertaubat. Jadi kalimatnya nang mengumpul keduanya itu pianlah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah itu dua handapnya, cuma taubat dan istighfar itu keduanya tak kumpul itulah. Ada juga istighfar tunggal. Astaghfirullah wa atubu ilaih baca berapa kali jar. Menuruti Nabi 100. Nabi kada berdosa. Mun kita dosa kada kehitungan misalnya, nah bagus saya tak lebih lagi leh. Itu mudah-mudahan kita kawan menuruti itu leh. Jadi bila kebaikan kita diterima Allah, kejahatan dihapus, itu perjalanan selamat tuh lah.
Jadi kita beribadah ini kita sangat kita pentingkan, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Kalau ibadah kali diterima, berujung lapah kita leh. Jadi kita beribadah itu mudah-mudahan kita ingatkan bahwasanya aku ni kau beribadah dengan taufik hidayah Allah. Aku ni kau hadir di majlis ini karena Tuhan menolongi, karena Tuhan memberi rahmat, Tuhan mengawakan. Bila kita memandang rahmat Allah, nikmat yang diberi Allah, insya Allah itu terima Tuhan kada karena kita. Kemudian yang terakhir ujar Nabi kita, yamuru ala sirati kal barqil lami fayadkhul jannata bis salamah. Melewati titik satu mustaqim itu seperti kilat menyambar, mau cepat banget leh, maka masuk surga dengan selamat. Karena di titik satu mustaqim itu higa ini pian banyak kalalip tuh kita tukang kakait, mengaiti batis-batis surang nih. Maka ada lagi jalan daripada di situ, kalau ada jalan lain menyalok misalnya hendak ke surga, kada kawa. Pasti melewati situ berataan. Apa di Al-Quran tuh illa wariduha aja karena hatman maqdiyah, itu ayatnya itulah. Artinya pasti mendatangi titian sirata mustaqim itu seberataan kita. Jadi dengan kita menghadiri acara seperti inilah mudah-mudahan kita seberatan nantinya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita seberatan nantinya dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita seberatan nantinya ditutup Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, sesudah dipanjangkan umur sehat badan. Dan mudah-mudahan kita seberatan ini dengan kita berkumpul di sini seperti hari ini, mudah-mudahan kita nantinya dikumpulkan Allah Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sampai di sini dulu nang dapat ulun sampaikan, apa nang salah khilaf ulun mohon maaf lampian berataan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allah. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jannah wa tutahhiruna biha wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma aktubis sihat wa salamat wal afiyata lana wa li abidukal hujjati wal qusad wal bibarikum minal muslimin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma anqulna wal muslimin minas shaqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal azabi ila rahmah wa minaz zunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khaufi ila aman wa minal faqri ila ghina wa minal juli ila izzi wa minal ihanati ila karamah wa minal dhikr wa minasyarri ilal khair wa minasyarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idban wa minasuhti ilal ridha wa minal gaflati ilal ibadah wa minal patari ilal taufiq. Allahumma inna ala dinina bid dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq binna ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gausah, ya Akramal Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal, birahmatika. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min birahmatika ya Rahman. Wa sallallahu. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Dengan pembacaan doa tadi adalah merupakan acara terakhir kita, dan marilah juga kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي